Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. من يا كريم. طيب نواصل مادتنا البلاغة في مبحث majaz mursal. Kemarin majaz lugawi terbagi menjadi dua macam, yaitu majaz mursal dan juga isti'arah. Isti'arah sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk pada pembahasan majaz mursal. Majaz mursal adalah kalimatun istu'milat fi ghairi ma'na al-asli li'alaqatin ghairil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-asli. Majaz mursal adalah kata yang digunakan tidak pada makna aslinya karena ada alaqah yang selain musyabahah. Ya. Alaqahnya ini bukan merupakan penyerupaan. Kalau penyerupaan kemarin adalah isti'arah. Nah, ini apa namanya? Berupa alaqah yang selain musyabahah disertai dengan adanya qarinah. Dinamakan mursal. Mursal itu artinya eh, dilepas ya atau terlepas, artinya tidak dibatasi oleh pemaknaan tertentu. Di dalam majaz mursal ada beberapa alaqah dan korina yang menjadi apa ya? Ini sebab dari majaz tersebut. Yang pertama adalah alaqah sababiyah. Contohnya, oh ini. Yang dimaksud dengan alaqah sababiyah adalah zikrus sebab wa iradatul musabbab. Yang disebutkan itu adalah sebabnya, penyebabnya. Yang dimaksud adalah musababnya atau akibatnya. Maksudnya itu gimana? Kita langsung kepada contoh. Di sini terdapat penggunaan lafal yang aslinya merupakan sebab. Tapi yang dimaksud di situ adalah akibatnya. Contohnya, li fulanin alayya yadun la unkiruha. Si fulan memiliki tangan. Tangan yang dimaksud di sini bukan, ya Allah, tangan asli tapi jasa ya. Ini ibarat apa namanya? Tangan itu kan menjadi sebab terjadinya jasa tadi ya, jasa atau kebaikan. Dan itu tidak bisa kupungkiri. Contoh kata yadun ini tidak dimaknai dengan makna konotatifnya yaitu tangan, tapi dimaknai makna konotatif yaitu pemberian, jasa, sedekah, dan yang lain. Korinanya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Ini kan seakan-akan saya memiliki tangannya Fulan, padahal kan nggak bisa ya seperti itu. Yang dimaksud adalah tangan yang menyebabkan terwujudnya suatu pemberian atau jasa tadi. Itu tadi alaqah sababiyah. Contoh yang kedua, apa namanya, qarinah yang kedua adalah alaqah ya. Alaqah musabbabiyah. Ini lawan dari sababiyah tadi. Kalau tadi yang disebutkan adalah sebabnya, tapi yang dimaksud adalah akibatnya, di sini kebalikannya. Yang disebutkan adalah akibat,
Dzikrul musabab kebalik ya ini. Yang disebutkan adalah akibatnya, tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Penggunaan suatu lafaz yang arti aslinya adalah akibat, tapi makna yang dimaksudkan adalah sebab terjadinya sesuatu. Contohnya, huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Ada kata rizqan di sini yang sebelumnya adalah wa yunazzilu lakum. Allah menurunkan kepada kalian dari langit berupa rizki. Apakah rizki kita langsung jatuh dari langit? Kan tidak ya. Yang dimaksud di sini adalah apa yang turun dari langit itu? Air hujan. Air hujan. Air hujan ini menjadi sebab apa namanya terwujudnya rizki yang berupa tumbuh-tumbuhan. Jadi ini yang disebutkan adalah musababnya atau akibatnya atau hasilnya, tapi yang dimaksud adalah sebabnya. Awal mulanya rizki ini berupa apa? Tumbuh-tumbuhan itu berasal dari apa? Yaitu dari turunnya hujan terlebih dahulu. Yang disebutkan adalah rizkinya sudah menjadi musabab atau akibatnya, tapi yang dimaksud adalah sababnya, yaitu air hujan. Korinanya, ya ini tidak mungkin Allah menurunkan rizki langsung dari langit berupa buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Tapi tentunya yang diturunkan adalah sebab munculnya atau sebab datangnya rizki tersebut, yakni air hujan. Yang menjadikan tumbuh-tumbuhan tumbuh. Nah, selanjutnya alaqah juz'iyah, yakni iradatul kulli, dzikrul juz'i wa iradatul kulli ya. Menyebutkan sebagian saja, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ketika orang hanya menyebutkan sebagian saja, tapi yang dimaksud ya keseluruhannya. Di di ayat ini, natlubu min ustadzah mastu'ah li tilawati al-ayah li dzikril misal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah. Artinya, Dan dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. nah, nah di sini majaznya terdapat di kata rokobah. Rokobah itu bermakna leher. Nah, fatahriru rokobatin mukminatin, memerdekakan leher yang mukmin itu kan tidak mungkin ya. Jadi yang dimaksud meskipun yang disebutkan adalah sebagian saja yaitu leher, tapi yang dimaksud adalah ya apa Hamba sahaya. seorang manusia ya secara keseluruhan. Yakni yang dimaksud adalah budak. Tapi yang disebutkan Allah. hanya lehernya saja. Ini hampir sama seperti kata-kata di bahasa Indonesia itu. Kenapa dia tidak tidak terlihat sudah lama tidak terlihat batang hidungnya. Nah kan, yang di yang disebutkan adalah hanya batang hidungnya saja. Tapi yang dimaksud siapa? Ya keseluruhan orangnya kan. Ini namanya alaqah juz'iyah. Yang disebutkan sebagian, yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Selanjutnya alaqah kulliyah. Kebalikan dari juz'iyah, kalau ini zikrul kulli wa iradatul juz'i. Yang disebutkan adalah keseluruhan, tapi yang dimaksud hanya sebagian saja. Boleh dibacakan contohnya Ukhti Hanifah? Bisa sudah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara.
Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Nah, Quran Surah Nuh. nah, lafal yang mengandung majas di sini adalah asabi. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Nah, itu tidak mungkin dilakukan karena jari itu kan panjangnya segini ya. Nggak mungkin seseorang itu bisa memasukkan sampai ujung jarinya gini. Nah, yang dimaksud meskipun disebutkan alkulnya atau semuanya, tapi yang dimaksud adalah sebagian saja yaitu ujung jari atau al-anamil. Ya, ini tadi namanya alaqah kuliah, Kuliah kuliah. Yang disebutkan adalah keseluruhan, yang dimaksud adalah sebagian. sebagian saja, ya. Balikan dari juz ya. Betul. Selanjutnya adalah alaqah mahalliyah. Alaqah mahalliyah adalah zikrul mahal wa iradatul hal. Yang disebutkan adalah tempatnya. Ini yang tulisan yang betul itu seperti ini ya. Mahal wa iradatul hal ada tasydidnya. Yang disebutkan itu tempatnya, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang berada di situ. Mahal ini isim makan, hal ini isim fa'il ya, orang atau sesuatu yang ada di situ. Contohnya adalah was'alil qaryata allati kunna fiha. Bertanyalah kamu kepada desa. Ini kan tidak mungkin ya. Bertanya kepada desa itu apanya yang ditanyai? Itu korinahnya, tidak masuk akalnya. Nah, ini lafal Korea di sini yang dimaksud meskipun yang disebutkan adalah tempatnya, tapi yang dimaksud adalah orang yang Orang bertempat ada di di situ. Iya. Yang dimaksud adalah ahlul Korea. Korea. Yang disebutkan adalah tempatnya, yang dimaksudkan adalah penghuni. Orang Iya. Hal artinya orang yang ada di tempat itu. Kebalikannya yaitu alaqah haliyah. Kalau ini yang disebutkan adalah orang yang mendiami tempat, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Kebalikan tadi ya. Menyebutkan sesuatu yang bertempat di eh, tempat yang dimaksud, tapi yang dikehendaki adalah tempatnya. Contohnya, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. Di sini ya ada lafal na'im. Kenikmatan itu sebenarnya kan bukan tempat ya, tapi sesuatu yang ada di tempatnya kenikmatannya itu di surga. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baik itu benar-benar berada di surga yang di dalamnya itu penuh dengan kenikmatan. Jadi yang disebutkan adalah isinya atau hal tadi ya yang menempati, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Tempat kenikmatan itu di mana? Di surga. ya. Ini al-kohali. Iya. Selanjutnya adalah i'tibaru makana. I'tibaru makana wa iradatu ma yakunu. Yang disebutkan adalah sesuatu yang sudah terjadi, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Contohnya, wa atul yatama amwalahum. Di kata di sini ada yatama. Anak yatim itu em, apa namanya diberi hartanya kan ketika sudah balik dia.
Nah, yang disebutkan di sini adalah makana, sesuatu yang sudah lampau. Tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang, yakni aliyatama ketika sudah balik. Ini kan yang akan datang. Nanti ketika mereka sudah balik, baru berilah harta mereka. Yang disebutkan tapi masih anak yatim, padahal kalau sudah dewasa kan sudah tidak yatim lagi. Itu artinya i'tibaru makana. Ini sama seperti yang sempat kita bicarakan kemarin Ustazah Mastuah. Ada orang yang ngomong ini godok wedang, Ya, ya kan? Yang disebutkan, Kak. kebalik ya, kebalik Pak ya. Godok, kalau itu iktibaru mayakunu nanti berarti apa ya yang ini? Yang disebutkan adalah yang dulu tapi yang dimaksud sekarang. Bukan yang godok wedang itu yang contoh selanjutnya ini i'tibaru mayakunu. Yang disebutkan adalah sesuatu yang akan terjadi, tapi yang dimaksud adalah sesuatu ya, yang saat ini terjadi. Contohnya, wadakhala ma'ahu as-sijna fatayani, qala ahaduhuma inni arani a'shiru khamran. Ada kata-kata a'shiru khamran di sini. A'shiru itu kan artinya memerasnya. Memeras itu pasti kan yang diperas kan em, bahan dasarnya dulu, yaitu anggur. Bukan homernya kan yang diperas, tapi yang disebutkan di sini adalah ketika sudah jadi. Ini yang apa? Sesuai dengan contoh godok wedang tadi. Belum jadi, Masak sego. masak sego. Belum jadi tapi sudah disebutkan dulu ya. I'tibaru ma yakunu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi padahal itu belum terjadi. Ngulek sambel padahal belum jadi sambel masih diulang. Baru cabai. Ya, ngulek cabai kan seharusnya. Nah, itu i'tibaru ma yakunu. Oke, sudah selesai. Itu semuanya adalah alaqoh ya. Alaqoh di dalam majaz mursal. Alaqoh itu apa kemarin? Alaqoh itu hubungan antara makna asli dengan makna hakiki dengan makna majazi. Misalnya tadi khomron ini aslinya kan anggur ya, inab. Misalnya kita anggap inabun. Yang diperas itu sebenarnya anggur. Tapi hubungannya apa khomer dengan inab? Khomer adalah hasil nanti setelah inap ini diperas. Jadi bahasanya adalah i'tibaru ma yakun. Yang dilihat adalah sesuatu yang akan terjadi atau hasilnya. Kebalikan dari yang i'tibaru makana. Gunakan soal. Mati. Kalau yang yatu fauqa aidihim itu apa? Yadullahi fawqa aydihim berarti ini ya mungkin. Yang tadi sababnya. Sababnya apa ini ya? Kan yat itu yang dimaksud kekuasaan ya, Ustazah ya. Perasaan. Seperti ini tangan kan jasa. Berarti sama ini ya. Tapi majaz mursal atau isti'aroh ya. Karena jadi kita coba lihat hubungan antara yadun dengan kekuasaan itu apa ya? Kodiran, kodiran. Kudroh ya. Apakah ini musyabahah? Kekuasaan itu diserupakan dengan tangan atau tangan itu yang menjadi sebab kekuasaan? Kekuasaan disamakan tangan ya gitu. Kalau kekuasaan itu diserupakan dengan tangan, berarti
isti'aroh karena alakohnya adalah musyabahah. Tapi kalau yat itu menjadi sebab dari kekuasaan, maka ini masuknya majaz mursal, tapi yang ini ya, alakohnya adalah sababiyah. Oh, ternyata masuk majaz mursal yang alakohnya adalah sababiyah. Ustazah. Ini saya googling. Enggak bisa. Betul, yang dimaksud adalah balil muradu biha al-qudrah. Ya, Disamakan dengan tangan. bukan. Tangan itu menjadi sebab adanya kekuasaan. Jadi yad dan kudroh ini alakohnya sababiyah. Oke, kita tambahkan contoh tadi ya. Yadullahi fawqa Fauqa aidi. aydihim. Kalau yang kemarin menek kelopo itu berarti termasuk yang mana? Nenek foto. Penyebab ya. Kelopo dengan kelapa dengan pohon kelapa. Seperti yang tahmin tahtiyal anhar itu. Hmm, Jannatin tajri min tahtihal anhar. jadi mentahti. Kalau itu yang kemarin itu berarti eh, Ya kebalik. yang mengalir bukan Bukan sungainya tapi airnya ya. airnya. Kemarin itu termasuk istiaroh ya. Atau majaz akli sih. Kalau min tahtihal anhar kemarin masih akli ya. Majaz akli. Hmm, tapi bukannya kebalikannya ya sudah kalau yang tadi yang mengalir itu kan airnya berarti yang ada di dalamnya. Kalau manjat kelapa kan yang disebutkan kelapanya cuman segelintir, tapi ada maksud Ikannya. pohonnya. Jadi kebalikannya nggak sih ya? Kalau di logika sih kebalikannya. Ya kan kebalikannya. Atau tadi ya zikrul hal wa iradatul mahal. Atau yang kuliah dan juz'iyah. Menyebutkan nanti. Lebih apa cocok yang mana ya? Zikrul hal wa iradatul mahal. Manjat kelapa. Yang disebutkan adalah yang bertempat, tapi yang dimaksud adalah tempatnya. Berarti Tempatnya yang kan pohonnya itu. artinya. Masuk nggak? Al-Khariyah berkerayaan justru. Kalau juz'iyah, soalnya kalau
kelapa, kita nyebut kelapa, keseluruhan kelapa kan ya emang kelapa itu ya. Bukan, kalau pohonnya kan beda lagi. Iya, beda lagi. Haliah ya kayak Berarti gitu ya. ya satu ya. Kalau Ya, gitu. yang ini yang kering kan orangnya yang dimaksud. Ya, alakoh haliyah. Yang disebutkan itu penghuni pohonnya, tapi yang dimaksud adalah pohonnya yang Pohonnya, dipanjang. tempatnya ibaratnya. Iya. Oke, itu ada lagi contoh lain mungkin atau pertanyaan. Kemarin yang besar kepala itu loh, Besar kepala itu panjang tangan gitu. kayaknya belum masuk yang ini deh. Najis gitu. Udah masuk ini. Bentar-bentar. Besar kepala, panjang tangan. Panjang tangan itu iya memang, bukan tangannya yang panjang. Panjang tangan sama tangan panjang kan beda artinya. Mm-mm. Ombo segarane kan. Dermawan kan ombo segarane ini kan dermawan. Kalau ombus segera berarti tasbih dong yang kemarin Sabar ya. dianggap itu. Roa itu al-bahro fisuki, ya kan? Saya melihat lautan di pasar. Panjang tangan. Kalau panjang tangan itu kayaknya bukan bukan kata yang digunakan dengan makna konotatif deh Ustaz. Tapi itu kan susunan kata yang akhirnya memunculkan makna baru. Jadi kayaknya bukan majas itu. Lebih ke apa ya berarti? Hmm, kalau majas itu ya hampir sama seperti majas di bahasa Indonesia ada personifikasi, hiperbola itu kan. Personifikasi kan menganggap misalnya angin, angin apa ya? Angin apa ya? Bukan. Angin memeluk, misalnya angin memelukku di malam hari. Yang bisa memeluk itu kan manusia. Angin itu di apa dianggap bisa memeluk tadi. Seperti pohon melambai-lambai juga. Ya, melambai-lambai. Kalau itu kayaknya majas akli kemarin itu. Angin eh, pohon pohon melambai-lambai, angin meniup apa bertiup atau memeluk memelukku dengan kehangatan misalnya. Ada lagi? Hmm.
يكفي؟ شكرا جزيلا. إذا لم يكن هناك سؤال هيا نختتم بقراءة الحمد لله وقراءة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقي غدا. اللهم وفقنا أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.